Sejarah masa pendudukan Jepang di Indonesia. Peristiwa penyerangan Jepang terhadap Pearl Harbor merupakan titik penting di mana kemudian pemerintah Belanda kemudian melalui Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer mengumumkan perang terhadap Jepang. Setelah Pearl Harbor kemudian Jepang juga menenggelamkan Prince of Wales, kapal induk milik Inggris di Laut Cina Selatan dan menguasai semenanjung Malaya dalam sehari. Sungguh peristiwa itu membuat pemerintah Belanda, masyarakat Eropa dan masyarakat Indonesia menjadi sangat khawatir, karena tinggal selangkah lagi Jepang masuk ke Hindia Belanda. Bala bantuan sekutu mulai datang dari Australia di Cilacap, karena di sana satu-satunya kota yang memiliki pelabuhan di selatan Pulau Jawa. Pasukan Australia yang mendarat di Cilacap ditempatkan di Purwokerto. Dan arsip-arsip penting milik pemerintah Belanda dan perusahaan-perusahaan dagang ditempatkan di beberapa gedung di Cilacap, Purwokerto, Sokaraja dan Purbalingga. Orang-orang Eropa dari segala penjuru kota-kota besar datang ke Purwokerto yang dekat dengan Cilacap untuk mengungsi. Sepanjang jalan kota Purwokerto penuh dengan mobil-mobil milik orang-orang Eropa yang sebagian besar merupakan orang Belanda. Presiden J.W. Boots yang menjabat waktu itu juga mengungsikan keluarganya di sebuah rumah Dr. Zending dengan tujuan untuk berlindung di bawah palang merah. Kekhawatiran Residen Boots ini dipicu oleh sebuah kabar yang menginformasikan kekacauan di Tegal dan Pekalongan akibat munculnya desas-desus terlihatnya kapal tentara Jepang di pantai utara Pulau Jawa. 5 Maret 1942 terjadi kekacauan di kota Purwokerto setelah militer berusaha untuk mengamankan sebuah gudang beras di dekat stasiun Bantar Soka dan persediaan bahan bakar dan minyak tanah di gedung bekas pabrik gula Purwokerto dan pabrik gula Kalibagor. Namun karena kepanikan akhirnya masyarakat yang kelaparan kemudian menjarahnya. Di sisi lain pengungsi dari daerah Semarang, Magelang, Solo dan Jogja juga datang ke Purwokerto. Mereka meninggalkan mobil-mobil mereka di jalan-jalan besar untuk pergi ke Cilacap atau ke Bandung dengan cepat. 2 hari kemudian Purwokerto kembali kacau karena ternyata kota dan pelabuhan Cilacap telah diserang habis-habisan oleh Jepang. Masyarakat sipil dan orang-orang Eropa datang kembali ke Purwokerto. Mereka menganggap bahwa kota Purwokerto masih relatif lebih aman dari Cilacap, meskipun sebenarnya beberapa gudang terlihat terbakar. 8 Maret 1942 pagi sebuah pesawat Jepang telah berputar-putar di atas kota Purwokerto sambil menyebarkan selebaran-selebaran propaganda yang mengatakan bahwa bangsa Jepang akan datang untuk menolong bangsa Indonesia. Masyarakat pun mulai bingung dengan yang terjadi, akan berpihak pada Belanda yang selama ini memerintah mereka atau berpihak kepada Jepang yang kelak akan menolong mereka dari penjajahan. Kaum intelektual dan pegawai kabupaten telah berkumpul untuk mendengarkan siaran radio yang pada masa itu merupakan barang mahal dan satu-satunya media mengenai informasi berita perkembangan di pemerintahan pusat Batavia, Jakarta. Pada hari yang sama juga melalui siaran radio pidato oleh Letnan Terporten bahwa pemerintah dan tentara pertahanan Hindia Belanda telah menyatakan menyerah tanpa syarat apapun kepada pihak Jepang dengan diakhiri dengan pemutaran lagu kebangsaan Belanda Wilhelmus. Di sisi lain tentara Jepang hari itu melalui telepon dari Kabupaten Purbalingga bahwa Jepang telah menguasai Purbalingga dan dari arah Sumpiu pasukan Jepang yang lain telah masuk ke Banyumas melewati Buntu. Sesuai dengan resolusi Genewa, Bupati Sujiman Mertadireja Ganda Soebrata kemudian membentuk panitia kecil untuk menyambut tentara Jepang yang diketuai oleh Patih R. Kabul Prawira Dirja, Sekretaris Muhammad Mulyo, Mantri Kabupaten M. Sudarmadi dan beberapa pegawai praja. Tentara Jepang datang pada pukul 10 malam ke pendopo kabupaten dengan disambut oleh ketua panitia, bupati dan residen. Hotel SDS, sekarang kantor Daop V, adalah saksi bisu serah terima daerah Banyumas kepada Jepang, di mana pihak daerah Karesidenan Banyumas dan Pekalongan di bawah pemerintahan Kolonel Sato dengan dibantu oleh Komandan Militer Mayor Yosi dan Kepala Polisi Tentara adalah Letnan Kelas 1 Kato. Pasukan Belanda yang melakukan bumi hangus dan perusakan jembatan-jembatan sepanjang Sungai Serayu akhirnya menyerah dan dimobilisasi oleh Jepang ke Cilacap, sedangkan tentara Australia yang baru didatangkan ke Purwokerto segera diinternir di Gedung Mulo, SMA 2 Purwokerto. Baru akhir bulan Maret 1942 orang-orang Belanda dan Indo diinternir di Broederschool, Broederan, termasuk diantaranya adalah Residen Boots dan Asisten Residen Purwokerto de Klerk.
Berturut-turut kemudian datang petinggi Jepang bernama Leutnant Kolonel Horie mengumpulkan seluruh pegawai negeri hingga asisten wedana seluruh Karesidenan Banyumas didatangkan untuk mendapatkan penjelasan bahwa pemerintah Jepang secepatnya akan membuat pemerintahan sipil dengan pusat di kota Bandung. Selanjutnya terbit juga Undang-Undang Bala Tentara Jepang yang disebut sebagai Osamu Seirei yang mengawali berjalannya kembali fungsi pemerintahan seperti sebelumnya. Istilah-istilah pemerintahan yang berlaku di masa Hindia Belanda diganti dengan istilah Jepang. Karesidenan menjadi Shu yang dipimpin oleh Shutyo, kabupaten diganti menjadi Ken dan bupati memakai istilah Kentyo. Regens Capraat diganti sebuah kantor yang dipimpin oleh Shutyokan yang bekerja langsung di bawah Saiko Shikikan. Kawedanan menjadi Gan, Onder distrik atau kecamatan menjadi San dan Ku menggantikan desa atau kelurahan. Pemerintah Jepang juga memperkenalkan Tonarigumi dan Azaziokai yang pada awalnya digunakan untuk melakukan kontrol pada lingkungan masyarakat paling bawah, yang sekarang kita kenal dengan istilah rukun tetangga dan rukun warga. Tujuan utama Jepang menguasai Indonesia hanya untuk memanfaatkan keuntungan terhadap sumber daya alam dan manusia terlihat dari apa yang diberlakukan. Tujuan utamanya adalah menggunakan Indonesia sebagai benteng pertahanan perang terhadap sekutu. Kedatangan Jepang pada akhir 1941 mengawali penjajahannya atas Indonesia. Meski menjajah dalam waktu singkat, yakni antara 1942 hingga 1945, Jepang memerintah dengan sangat kejam. Beberapa contoh kekejaman Jepang selama di Indonesia adalah adanya Romusha hingga genosida Mandor di Kalimantan Barat. Merampas hak rakyat. Kedatangan Jepang dibarengi dengan propaganda 3A, yakni Jepang Cahaya, Pemimpin, dan Pelindung Asia. Selain itu, Jepang juga mengaku sebagai saudara tua dari Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan simpati dari rakyat pribumi. Akan tetapi, setelah menduduki Indonesia, tentara Jepang kemudian mengambil berbagai kebutuhan dari rakyat, seperti makanan, obat-obatan, bahkan pakaian pun hilang dari peredaran. Akibatnya, rakyat begitu menderita dan terpaksa mengenakan pakaian serta makan seadanya. Kerja paksa. Kekejaman Jepang selama di Indonesia juga terlihat pada praktik kerja paksa atau Romusha. Tentara Jepang memaksa rakyat Indonesia, terutama petani, untuk mengerjakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Para pekerja dipaksa terjun ke medan perang, membangun benteng, penjara, dan lain sebagainya. Setiap hari, para pekerja paksa harus melaksanakan tugas berat tanpa istirahat dan makanan yang cukup. Menjadikan rakyat kelinci percobaan virus dan bakteri ketika menduduki Indonesia, Jepang tengah terlibat dalam Perang Asia Timur Raya dan Perang Dunia Kedua. Untuk memenangkan pertempuran itu, tentara Jepang menggunakan segala cara, salah satunya adalah dengan senjata biologis. Metode ini dilaksanakan oleh Operasi Unit 731, yang memiliki laboratorium di Harbin, Tiongkok. Meski demikian, di Indonesia ternyata ada laboratorium Unit 731 di daerah Klender, Jakarta. Antara 1942 hingga 1943, banyak ditemukan pekerja paksa yang tiba-tiba ditemukan dalam kondisi kritis. Selain itu, ada juga yang ditemukan dengan menunjukkan gejala tetanus. Hal itu terjadi di Surabaya dan Kalimantan. Diduga, Unit 731 menjadikan para Romusha sebagai kelinci percobaan dari senjata biologis yang mereka buat. Genosida Mandor. Pendudukan Jepang di Indonesia menyisakan trauma mendalam bagi rakyat di Kalimantan Barat. Pada 28 Juni 1944, tentara Jepang melakukan pembantaian terhadap rakyat di Mandor, Kalimantan Barat. Pembantaian tersebut dilakukan karena tentara Jepang mengindikasi adanya pemberontakan. Tercatat, korban dari genosida Mandor mencapai ribuan orang. Jugun Ianfu. Jugun Ianfu merupakan istilah bagi perempuan yang diambil paksa oleh tentara Jepang untuk dijadikan budak seks. Mayoritas korbannya adalah wanita yang berasal dari Korea, Malaysia, Tiongkok, hingga Indonesia. Tentara Jepang biasanya mengambil paksa setiap perempuan dari keluarganya, kemudian ditempatkan di rumah bordil.
Tujuan dari penempatan tersebut adalah memudahkan tentara Jepang untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Bahkan, tentara Jepang tidak hanya datang setiap harinya untuk menyalurkan hasrat seksualnya, tetapi juga memukul, menampar, hingga membunuh para Jugun Ianfu. Selain itu, para Jugun Ianfu umumnya disuntui kontrasesi supaya steril dan tidak hamil. Dengan segala perlakuan kejam yang diterima, tidak sedikit Jugun Ianfu mengalami kerusakan pada organ rahimnya. Pemuda berumur 18 hingga 25 tahun akan dilatih ke militeran Seinendan dan pemuda berumur 25 hingga 36 dilatih ke Ibondan. Gerakan ini merupakan langkah awal mempersiapkan pemuda Indonesia untuk dijadikan prajurit cadangan dalam perang Jepang nantinya. Jepang juga mewajibkan semua masyarakat bisa berbudaya Jepang dan berbahasa Jepang. Guru-guru laki-laki dan perempuan pribumi dikirim ke Jakarta, sebelumnya Batavia, untuk berlatih bahasa Nippon, olahraga, budi pekerti, adat istiadat dan lain sebagainya yang nantinya akan diajarkan kepada pelajar seluruh Indonesia. Sehingga dalam waktu 6 bulan saja masyarakat bangsa Indonesia telah berganti sikap dan sifat. Di saat Perang Pasifik berkecamuk, tentara Jepang banyak membutuhkan sokongan bahan makanan dan bahan logam untuk mendukung perang mereka. Pertanian-pertanian menggunakan cara Jepang untuk melipat gandakan hasil pertanian, agar padi selalu tersedia untuk tentara yang sedang berperang. Kejadian ini mengakibatkan masyarakat Banyumas justru menderita kelaparan dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari jumlah kelaparan pada masa Malaysia antara tahun 1933-1936 di Kabupaten Banyumas. Untuk mendukung pengairan pada sawah-sawah yang sedang dimaksimalkan produksinya, Jepang membangun selokan banjaran dari desa Pegalongan ke desa Sokawera dan pembuatan irigasi di Jatilawang menggunakan sungai Tajum di desa Tipar Kidul. Masyarakat juga diharuskan untuk menanam jarak dan kapas, meski sebenarnya tanaman kapas tidak cocok ditanam di daerah Banyumas. Pabrik gula Kalibagor yang biasanya menggiling tebu disulap menjadi pabrik minyak jarak yang akan digunakan sebagai bahan bakar pesawat. Propaganda Jepang dalam kebutuhannya menyediakan tentara perang selalu menggunakan kata-kata pasukan sukarela pembela tanah air, sehingga perekrutan pemuda untuk dijadikan peta, pasukan pembela tanah air, berjalan dengan sukses di Banyumas, banyak guru dan polisi yang bergabung menjadi tentara. Selain itu, Jepang juga membuat pasukan cadangan yang disebut sebagai Heiho. Perang di benua Eropa telah berhasil dihentikan setelah kekalahan Jerman dengan ditandatanganinya instrumen penyerahan diri pada 8 Mei 1945, Sekutu juga telah menawarkan kepada Jepang untuk menyerah tanpa syarat, namun Jepang menolaknya. Sehingga Perang Pasifik yang juga menggunakan Indonesia sebagai benteng pertahanan tetap berlangsung. Pada tanggal 26 Juli 1945 melalui deklarasi Potsdam bersama Amerika, Inggris dan RRC, namun Jepang tetap mengabaikan ajakan perdamaian tersebut. Sehingga kemudian Sekutu menjatuhkan bom atom uranium dengan kode Lead Label menggunakan pesawat B-29 Enola Gay di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 3 hari kemudian menjatuhkan bom plutonium berkode Fatman dijatuhkan di kota Nagasaki. Ini sebuah pukulan hebat bagi Jepang karena dalam waktu 5 hari sekitar kurang lebih 250.000 penduduk Jepang kehilangan nyawanya. Di Jakarta kabar tentang kekalahan Jepang sudah tersiar kemana-mana, namun rupanya tentara-tentara Jepang yang berada di pedalaman mereka belum mendapatkan kabar dan berniat menarik pasukannya. Sumber informasi, https://dinarpus.banyumaskab.go.id/page/43491/sejarah masa pendudukan Jepang. Sumber, https://www.kompas.com/story/red/2022/06/16/08000067/kekejaman-jepang-di-Indonesia